Sama-sama punya pacar tuh. Oh, sama-sama punya pacar. Oh, jadi teman tadi wah monyet emang si babi. Sama-sama punya. Masa sama-sama gini lah. Soalnya ini cuma gimana ya, bukan teman-teman dekat gitu loh, nggak kayak mereka. Dia tuh kayak teman-teman main, teman-teman melakukan kejahatan gitu loh. Apa? Partner in crime gitu loh. Ngakuin dosa-dosa sama dia. Soalnya kan dia iblis emang. Kalau sama ini anak baik, anak cupu, rumahan. Bisa lah. Nurut sama orang tua gitu loh. Mana paham hal begituan kan? Gak pernah melakukan hal-hal dosa. Enggak lah, kita terlalu suci lah. Orang baik. Konten seperti sarung, enggak ada pakai celana apa sopan. Pas seperti Anda. Oh, jadi ceritanya udah sama-sama punya pacar tuh. Terlalu savage, bro. Gue itu kalau gila sih menurutku, soalnya kenapa sih udah punya masih ngelecehin yang lain, ngelecehin yang lain gitu loh. Pacar sendiri apa gimana gitu. Ya memang sih kalau dilogikakan pada saat intercourse tadi, pada saat ya having sex tadi, si cowok maupun cewek pasti akan kenikmatan, cuma pada akhirnya salah satu pihak yang dilecehkan pasti akan ngerasa kayak gak menyenangkan, itu akan jadi trauma buat dia. Ya gimana ya, anggap aja kayak orang yang dipaksa makan makanan yang kesukaan dia, cuma dia udah kenyang, udah bener-bener kenyang gitu, dipaksa makan, pas makan kan enak, udah dia suka kan, akhirnya pas habis makan dia muntah, dia pusing, sakit perut kan, itu tadi akibat pelecehan itu ya itu tadi. Di awal dia sangat menolak, akhirnya dipaksa pas ngelakuin dia menikmatin, karena gimana ya, otak tadi udah terkontaminasi sama kenikmatan seks tadi, hormon dopamin tadi itu menciptakan rasa-rasa nikmat tadi, cuma pada saat itu sudah kelar, udah selesai, ya itu akan jadi gangguan buat pihak yang dilecehkan, pihak cewek maupun cowok. Sampingnya malah ke sampingnya iya, ke psikologisnya dia bisa jadi gila, bisa jadi stres, akhirnya trauma sama cowok atau cewek, bisa jadi homo atau lesbi, bisa aja, itu banyak kejadian kayak gitu. Karena trauma tadi akhirnya ada yang bunuh diri, dan kebanyakan korban pelecehan seksual ini banyak yang nggak speak up atau banyak yang nggak ngomong. Mereka itu nyimpan ya kejadian itu tadi, soalnya mereka malu kan, dianggap aib. Iya, dianggap aib. Nanti cerita dikira aku murahan, nanti cerita sama orang tua malah dibilang kamu mau digituin, kamu cewek apaan, kamu cowok apaan. Itu bodoh sih, harusnya ya dipikir-pikir aja lah. Dia dipaksa pada saat itu, bisa aja maksa bawa pisau, bisa aja dipaksa bawa benda-benda tajam, mau nolak mati. Jadi mau gak mau ya diikutin aja. Gimana ya? Dan terkadang yang lebih brengseknya lagi, setelah si cewek ini mau, ada beberapa oknum yang malah maksain terus. Kayak, nih aku punya fotomu pas kamu telanjang, aku punya videomu pas kita lagi ngelakuin. Akhirnya diperas, ayo kamu nggak ngelakuin lagi, kalau kamu nggak mau, ini tersebar. Itu anjing sih. Udah nyakitin sekali, minta terus. Ada malah yang udah nyakitin sekali, minta terus, ngajak teman lagi di gangbang. Tuh sisi manusianya di mana gitu loh? Apa otaknya udah ganti jadi otak kambing? Apa udah jadi otak monyet? Si ceweknya kan dia mau sekali itu udah. Itu pun dia trauma gitu. Itu pun dia trauma berkali-kali. Ini berkali-kali lagi. Udah dikasih berkali-kali, kita kalau ngecas kampung. Udah berkali-kali. Ngajak teman kan sakit. Sisi manusianya kan di mana? Itu dah. Sisi manusianya di mana? Kok bisa mikir kayak gitu? Apa dia nggak mikir dia punya ibu? Apa? Ya, adik perempuan, saudara perempuan lah. Nggak malu kalau apa nggak sakit hatinya? Pakai emosi dia kalau adiknya, ibunya digituin sama orang lain. Padahal dia nggak sakit hati, padahal dia kayak nggak, wah ini orang anjing, apa nggak kayak gitu, apa nggak punya pemikiran ke sana sampai orang-orang sejenis itu bisa berpikir seperti itu. Kayak temanmu tadi, apa si paman tadi ini nggak punya anak cewek, nggak ngebayangin. Iya, apa dia nggak ngebayangin itu tuh sakit tuh, nggak pola pikir kayak gitu.
Apa emang susah, emang udah kayak gitu tuh harus jadi peternak kambing sih. Jadi setiap sange ngentot kambing gitu loh. Ya. Sange ngentot kambing, sange kandang, sange Anaknya kandang. sapi langsung Nah, gitu. iya. Bisa aja abis ngentot sama kambing, anaknya lumba-lumba gitu loh. Jadi amfibi. Hidup duaan alam. Aneh kalau pikirnya tuh sakit gitu. Padahal kan apa nggak mikir ya? Ya bayangin aja kalau anak Anda digituin sama orang lain, perasaan Anda gimana gitu lah. Perasaanmu gimana gitu loh Om, Pak D, woi, Paman woi. perasaannya gimana gitu loh? Apa nggak sakit? Anak digituin sama orang, Oh, bayangin dulu lah gitu. Udah punya istri malah gitu. udah punya istri, udah punya pacar, udah punya pasangan. Oke lah, kalau yang pacaran itu ngelakuin hal seperti itu tuh dosa, pasti dosa. Kalau kita ngomongin dosa itu dosa pasti. Tapi kan, ya itu urusanmu lah, ya kan? Cukup Kak, lu lah ya. Ya cukup lu lah. cukup lah, cukup Ada. situ lah. Cukup lah. Cukup lu udah pacar lu sendiri lah yang ngelakuin itu. Itu udah urusan kalian berdua, kita nggak mau tahu. Jadi udah cukup di kalian berdua, jangan ngajak orang lain. Kalau mau ngelakuin berusaha lah Pak. Jangan gitu. Iya. Modal lah sedikit kan. Modal dikit ya kan, udah kerja Pak, ya kan? Intinya jangan maksa. Muli sehari berapa sih? Muli sehari ngumpul berapa sih sehari? Iya, mulai bangunan itulah. Sehari itu 60. 60 lah ya. 60 70 sehari. 60 70 Pak, 60 70 sehari emang sih. Uang rokok ditanggung ini enggak, tanggung mandor enggak? Tanggung mandor lah. Tanggung mandor. Makan tanggung mandor gitu. Udah kayak gitu kan enak Pak, bisa nabung. Ya kan? 30 500 ngetot. Tuh udah kelar Pak. 500 sepuasnya loh, 500. Itu lumayan. Gak usah anak orang, gak usah ponakan sendiri, itu gila sih Pak. Otaknya tuh gimana gitu loh, apa nggak punya sistem syaraf? Apa habis dari otak tuh nggak ke mulut, apa habis dari otak tuh ke kontol gitu, gimana gitu loh. Apa larinya tuh apa nggak diolah di sini loh Pak, ini loh, yang penting tuh ini Pak. Otak yang penting. Yang penting tuh kesadaran Pak. Kalau punya otak dipakai Pak. Nah, Jangan matanya doang gitu. jangan itu. Ya emang sih Pak, dari otak tuh ke mata dulu, tapi Jangan mata ke kontol. habis dari mata ke otak lagi, diputer-puter. Oke nggak? Bener nggak? Kalau udah bener, baru terusin ke kontol. Nah, Jangan ditahan. Susah sih. Kalau udah pola pikirnya tuh Meki, susah. emosi thinking. Gini kan enak. Ngeluarin keresahan. Ini dari seminggu yang lalu loh. Resah aku. Udah resah lagi. Resah, mikirin orang-orang yang suka mendesah. Resah mikirin orang yang merasakan keresahan. Dan orang itu pun bisa. Tidak Susah. tidur, Tidur, kurang makan, susah makan, kurang gizi seperti saya. Gak bisa mimpi. berak gak cebok. Malah nggak minum. Bahkan tidurnya tuh nggak merem, Mbak. Kita tidur melek, bayangin, Mbak. Alhamdulillah. Kita tidur nggak merem, Mbak. Tidurnya melek, bayangin. Ngeri gak? Mikirin perlakuan Anda ada semua yang aneh. Nggak paham, situ nggak paham gitu loh. Masih mending situ melek. Ada temen gua tidur jalan dia. Tidur jalan kaki. Tanyain gue lu kemana? Enggak. Bisa jawab ke kami lah, nggak bisa. Lah, om saya, Mbak. Oh, teman-teman lu kan tidur di jalan. Om saya tidur beli bensin. malah Pak Gentong belum memang gimana tuh. Sekarang buat mandi ya, kalau bakar nggak guna. Tolong, Anda hidup tuh sudah nyusahin orang lain. Udahlah, ini Anda mati, nggak apa-apa. Udah om tuh pikirin kreditan gitu loh om. Pak D itu mikirin kreditan FIF, apa kreditan pancing, Home finance. angsuran wajan istri Pak. Duh, gak usah mikir yang aneh-aneh gitu loh, gimana sih? Ya emang sih kita yang nggak ngelakuin sih, dan Anda yang ngelakuin, tapi kami ini gimana ya, Jengkel lah. Jengkel Pak. terlalu gimana ya, kenapa harus kalangan kami gitulah yang Anda gitu kan. Iya. Nah, terlalu gimana, terlalu Anjing. sempit apa otaknya itu. Terlalu anjing gitu Mbak. Kenapa sih harus
anak-anak yang masih muda gitu ya. Kenapa yang nggak kalangan aja, meskipun kalangan yang lonte aja Pak? Ya, iya. Yang kalau lonte, kalau emang apa pelacur, kan emang udah biasanya dia udah pekerjaan mereka kan. Jadi kalau mau sewa itu urusan urusan bapak sekalian, urusan mas-mas sekalian gitu loh. Entah saya, entah mereka mau seperti itu kan bukan urusannya saya ataupun mereka. Entah bukan urusan kalian juga, itu urusan kami kan. Pas om mau menyewa jasa mereka pun kita juga nggak peduli gitu loh. Itu urusan kalian sendiri. Yang penting jangan rusak anak orang. Udah gitu aja. Jangan rusak anak orang yang pada basicnya itu nggak seperti itu. Kalian berusaha supaya dia rusak dan akhirnya seperti itu. Itu tuh anjing sih. Itu tuh nggak bener sih. Kalau mau ngelakuin dengan terpaksa, itu uang anak sekolah uang saku sekolah anaknya, Mau jajan lah. Uang Wah. SPP. uang SPP, uang lonte. Jadi bapak, mas, om, uang SPP adik, uang SPP anak itu nggak usah sebagai bayar sekolah pakai ngentot udah. Nah, itulah. Udah itu Kalau terpaksa mau ngentot, udah terpaksa itu. Kalau itu maling TV kan bisa. nah, pipi, Maling TV tapi ya nggak apa-apa lah kan digebukin ya kan. maling pondasi. Maling lah pokoknya daripada rusak anak orang jangan Pak, jangan. Tolong ya. Dipikir lagi. Coba ya mau pikir siapa tahu cewek-cewek yang beliau yang situ gituin itu entah udah punya pasangan, udah punya suami, kan nggak tahu. Muda-muda gitu sebetulnya udah punya suami, ayo. Gak mikir kan? Yang dipikirkan kalian tuh apa? Yang dipikirkan Pak D, mas-mas kalian tuh apa sih? Yang kalian pikirin itu apa? Selain Meki, ayolah. Emang malam-malam enaknya ngopi sambil gosip. Membahadi. Gosip. 10 jam gak kerasa ya? Gak kerasa udah lama, udah kerasa. Ini privasi. Bikin til sok sibuk gitu Apa nggak penting? Ini orang nggak penting. Apa sih? Gak usah lah. Itu kan urusan dia, boy. Biarin lah. Iya dah. Itu kan urusan dia. Iyalah. Urusan kita kan, urusanmu kan ada sendiri. Yang penting dia ayem, kita ayem, semua ayem gitu. Penting nggak bubarin nongkrongan lah. Iya, yang penting nggak bubarin nongkrongan. Tetap asik. Kintil. Temenmu ngelinting juga kontol. Buang sekalian bakar. Bangsat emang. Cuman dibakar. Cara tempat untuk mengurangi tembakau di Indonesia dibakar. Sangat tepat. Kan mubazir kalau dibuang-buang mubazir itu mending dibakar. Menguntungkan kan, sangat menguntungkan. Kita ini pemuda yang melestarikan Pikiran. melestarikan tradisi leluhur loh. Pemuda-pemuda lain masih beli rokok ya kan, sedangkan rokok sendiri mensejahterakan pihak luar, Orang ya kan? elit. Orang-orang dari luar negeri. Kita bako ini yang melestarikan tradisi Tembakau. leluhur kita tertawa melihat kita seperti ini. Kenapa kok keturunanku miskin? Kenapa kok tetap seperti aku? Tidak ada peningkatan. Kenapa tidak ada peningkatan? Kenapa tetap seperti orang dijajah? Tapi nggak apa-apa, ini lebih terasa feel rokoknya lebih terasa kan lebih ada terasa seni. ke indiannya. Estetika merokok itu kan lebih lekat lah. Nah, kita lebih Efek-efek smoke-nya itu terlihat. Terlalu smoke. kita benar-benar ngerasain gimana dari ngelintingnya gimana tuh kan. Ini simple, cuma kalau didalamin kita bisa bikin ganja kan. Oke, cukup sampai di sini saja. Udah malam. Udah jam berapa nih? 10 bang. Emang udah selesai? Udah. Ya besok lagi ya. Udah bisa Ya. Gua di sini ada kegiatan-kegiatan agamis lah, agamis kan. biasa dia. Orang-orang kanan. Orang kanan. Jadi gini, buat paman, buat
om-om, Mas. ya kalau mau ngelakuin hal hal-hal seperti itu yang berbau kenikmatan berbau kenikmatan yang seksual. gitulah. Tunggu aja dipikir dulu lah ya. Ya, Jangan dipikir nyakitin dulu anak lah. orang gitu loh. Intinya jangan merusak yang lain. Jangan merusak anak orang yang basicnya udah baik. Nah, juga perempuannya lihat-lihat dulu, om-om. Jaga gimana. diri juga, jangan mentang-mentang punya banyak uang mau digoyang, itu salah. Salah. Oke, karena ini udah malam, jadi kita Ya. tutup aja ya. Dimanapun kalian berada dan gimana pun kondisi kalian, Tetap. stay sans, stay chill, chill. and stay Stay in a good